Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana dengan nikmat tersebut kita masih bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan, serta kita masih bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Semoga dengannya kita diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pelajaran fikih. Kemarin pada pekan yang lalu, pertemuan yang lalu, kita sudah jelaskan tentang hukum meninggalkan zakat. Kita sudah jelaskan tentang ancaman orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Di antara ancaman yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam hadis, dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi adalah, yang pertama adalah orang yang tidak mau membayar zakat itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, yang mana harta mereka itu akan menjadi bahan bakar di neraka jahanam kelak. Ya, orang yang tidak mau membayar zakat itu akan dibakar dengan harta mereka sendiri. Kemudian di antara ancaman yang juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa harta orang yang tidak mau membayar zakat itu akan menjelma, berubah menjadi ular yang sangat besar dan akan melilit orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ular itu akan berkata bahwa akulah adalah hartamu yang dulu kamu tidak mau membayar zakat dengannya. Kemudian juga ancaman orang-orang yang tidak membayar zakat bahwa harta-harta orang yang tidak membayar zakat itu akan dihancur leburkan, akan berubah menjadi besi panas yang akan dibakar dengan api neraka jahanam. Kemudian besi itu akan ditempelkan kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Mereka akan disetrika dengan besi panas pada hari kiamat kelak, ya, yang mana di mana satu hari di akhirat itu sama seperti 50.000 tahun di dunia. Ya, itulah ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Adapun orang-orang yang membayar zakat, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, itu akan mendapatkan surga Firdaus dan merasakan nikmat iman. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pelajaran fikih pada bab yang kedua, ya, yaitu tentang syarat-syarat zakat di halaman 14. Silakan dibuka halaman 14. Ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Ya, syarat tersebut berkaitan dengan dua hal. Yaitu yang pertama, orang yang berzakat. Kemudian yang kedua, harta yang dizakati atau harta yang dikeluarkan zakatnya. Ya. Jadi yang pertama yaitu orang yang mengeluarkan zakat atau orang yang berzakat. Kemudian yang kedua, harta yang dizakati atau harta yang dikeluarkan zakatnya. Kita menjelaskan yang pertama, yaitu berkaitan dengan syarat orang yang mengeluarkan zakat. Ulama kita menjelaskan bahwa ada dua syaratnya. Syarat utama, orang yang mengeluarkan zakat atau orang yang berzakat. Yang pertama itu adalah Islam. Ya. Orang yang mengeluarkan zakat atau berzakat itu harus Islam. Maka tidak sah zakat orang kafir atau orang non-Islam. Ya. Maka wajib dia beragama Islam. Kemudian yang kedua, ya, syarat orang yang mengeluarkan zakat adalah yaitu merdeka. Ya, artinya dia bukan seorang budak, statusnya bukan seorang budak. Artinya dia adalah orang yang merdeka. Ya, itu syarat yang berkaitan dengan orang yang mengeluarkan zakat. Ya, ada dua. Yang pertama Islam, kemudian yang kedua merdeka. Sekarang yang berkaitan dengan harta.
harta yang kita zakati atau harta yang kita keluarkan zakatnya. Ada 3. Ya. Kalau tadi yang orang yang mengeluarkan zakat itu ada 2, Islam dan merdeka. Sedangkan yang berkaitan dengan harta ada 3 syaratnya. Yang pertama yaitu hartanya sudah mencapai nisab. Hartanya sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Yaitu ukuran harta yang tertentu, ukuran harta tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat kita. Apa itu? Berapa ukuran zakat? Ya berbeda-beda, bermacam-macam. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Ya, jadi syarat harta yang kita keluarkan zakatnya itu yang pertama adalah mencapai nisab atau ukuran tertentu. Mencapai nisab atau ukuran tertentu. Jika sudah mencapai ukuran tertentu yang sudah ditentukan oleh agama kita, syariat kita, maka sudah wajib mengeluarkan harta kita sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat harta kita wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu yang kedua mencapai haul. Mencapai haul. Apa itu haul? Haul itu artinya dimiliki selama 1 tahun. Dimiliki selama 1 tahun atau 12 bulan menurut kalender Hijriah. Jika kita memiliki harta yang sudah dimiliki selama 1 tahun, maka ya sudah memenuhi syarat yang kedua, ya, wajib dikeluarkannya zakat harta kita, ya, yaitu dimiliki selama 1 tahun. Yang pertama mencapai nisab ukuran tertentu, dan yang kedua yaitu mencapai haul atau dimiliki selama 1 tahun penuh, ya 1 tahun penuh. Itu syarat yang berkaitan dengan harta kita. Kemudian yang ketiga yaitu terbebas dari hutang. Artinya harta kita itu ya kita tidak memiliki hutang sama sekali, ya, dan sudah mencapai nisab, sudah dimiliki selama 1 tahun, dan harta kita terbebas dari hutang. Artinya kita tidak memiliki hutang sama sekali kepada orang lain, maka kita sudah memenuhi syarat zakat yang berkaitan dengan ya, harta kita. Jadi secara keseluruhan ada 5, ya. Yang pertama yang berkaitan dengan orang yang mengeluarkan zakat ada 2, dan yang berkaitan dengan harta ada 3. Ya, itu sudah kita jelaskan. Sekira itu beberapa syarat-syarat zakat. Ya, semoga bisa dipahami. Jika ada yang belum dipahami sama sekali, silakan ditanyakan kepada Ustadz atau Ustadzah. Silakan ditanyakan yang belum dipahami. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.